Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita kisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini saya akan menyaksikan kisah hikmah dialog seorang waliullah dengan segerombolan wabah. Saat ini umat manusia sedang menghadapi wabah. Ada begitu banyak sikap yang muncul terkait dengan fenomena wabah ini. Ada yang menyikapinya dengan santai, ada yang dengan kewaspadaan, dan ada yang berupaya mencari hikmah di balik sebuah wabah. Tak ketinggalan, ada juga yang dengan kepanikan dan ketakutan yang sangat berlebihan. Seringkali kepanikan yang berlebih itu akan berpengaruh pada kondisi psikologi manusia, sehingga akan berdampak buruk pada kehidupan manusia itu sendiri. Sebagaimana umat manusia yang beriman, terjadinya sebuah wabah tentu diyakini sebagai bagian dari takdir Tuhan dan pasti akan selesai. Lagi pula Tuhan yang Maha Rahman Rahim tidak akan memberi cobaan kepada hambanya dengan begitu berat sampai melampaui batas kemampuan kita. Karenanya kita harus yakin bahwa wabah yang terjadi akhir-akhir ini pasti akan selesai secepat mungkin. Lebih jauh dalam tentang sejarah peradaban umat manusia, wabah atau biasa disebut sebagai penyakit menular yang berjangkit dan menyerang dengan cepat bukanlah hal baru. Salah satu wabah yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia dan tercatat dalam sejarah peradaban Islam adalah wabah ta'un. Nah, ragam sikap terkait dengan wabah ini mengingatkan kita kepada sebuah hikmah dari kisah dialog antara seorang waliullah dan segerombolan wabah ta'un yang terekam dalam kitab Hilyatul Awliya fi Tabaqat al-Asfiyah karya Abu Nu'aim al-Asfahani. Dikisahkan dalam kitab tersebut bahwa telah terjadi sebuah wabah cukup serius di kota Damaskus beratus tahun lalu lamanya, ialah wabah ta'un. Ceritanya sewaktu menempuh perjalanan menuju kota Damaskus, segerombolan wabah tersebut konon bertemu dengan salah satu waliullah. Lalu terjadilah sebuah dialog antara mereka berdua. Mau kemana kalian? Selidik sang waliullah kepada wabah ta'un. Kami diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki kota Damaskus, jawab wabah ta'un. Sang waliullah lalu bertanya kembali, berapa lama dan berapa banyak manusia yang menjadi korban kalian? Sang waliullah lalu bertanya kembali, berapa lama dan berapa banyak manusia yang menjadi korban kalian? Wabah itu menjawab 2 tahun dengan 1000 korban yang meninggal dunia. Sehingga cerita setelah 2 tahun berlalu, jumlah korban meninggal ternyata mencapai 50 ribuan orang. Dan ketika sang waliullah kembali bertemu dengan wabah penyakit tersebut, ia menduga, kenapa dalam 2 tahun kalian memakan begitu banyak korban sampai 50 ribu orang yang meninggal? Bukannya kalian janji hanya memakan korban 1000 orang? Protes sang waliullah. Wabah itu menjawab, kami memang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merenggut 1000 korban. Namun 49.000 korban lainnya meninggal akibat panik dan khawatir berlebihan yang meliputi pikiran dan benak mereka. Ya, wabah yang terjadi di negeri Syam, Damaskus dan sekitarnya itu telah menewaskan banyak orang. Bahkan akibat wabah ta'un tersebut, banyak perempuan remaja yang berguguran. Keterangan ini dijelaskan dalam kitab Badru Al-Ma'un fi Fadli Ta'un karya Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang wabah ta'un yang menyerang gadis-gadis tersebut dan kemudian dikenal dengan nama ta'un Fataya. Namun bukan berarti wabah datang tanpa ada hikmah yang terselubung di dalamnya. Ada begitu banyak pelajaran yang sesungguhnya bisa kita petik dari sebuah kejadian, termasuk di tengah pagebluk ini. Maka kita memang selayaknya selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kesehatan dan mematuhi aturan-aturan yang dibuat pemerintah supaya tidak banyak lagi korban yang berjatuhan adalah bagian dari mensyukuri karunia Allah berupa kesehatan.
Dan tidak kalah penting kita seyogianya bersikap lebih dewasa, penuh waspada, dan tidak gegabah. Pasalnya kepanikan justru akan melahirkan takdir baru yang sebelumnya belum diatur oleh kodronya. Lebih jauh, kepanikan dan ketakutan yang berlebihan bisa sangat berbahaya dari adanya virus yang mematikan itu sendiri. Sebagaimana ungkapan terkenal yang dikemukakan oleh Ibnu Sina, bahwa kepanikan adalah separuh daripada penyakit, sedangkan ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Mari kita hadapi wabah ini dengan ketenangan dan kewaspadaan, dengan menjaga kesehatan, menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga teman, dan menjaga semua orang yang kita sayangi dan ada di sekeliling kita. Dan tidak lupa untuk selalu berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir secepat-cepatnya. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.